Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta ilmu semuanya? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan selalu dibimbing menuju jalan yang lurus. Sahabatku yang beriman, tahukah Anda sedekah apa saja yang paling utama dan paling besar pahalanya? Di video ini kita akan membahas 10 jenis sedekah yang paling disukai oleh Allah dan pahalanya paling besar dibanding yang lainnya. Namun sebelum itu, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat atas Nabi tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Inilah 10 jenis sedekah yang paling utama dan paling besar pahalanya jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah artinya sedekah yang tersembunyi atau dilakukan secara rahasia. Sedekah ini merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. 2. Sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Nabi SAW menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah. Ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan hampir meninggal, barulah engkau berwasiat, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Adapun bagi orang yang bersedekah, jika keluarganya lebih membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga itu lebih utama. 4. Sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sedekah yang paling utama adalah sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Sedekah kepada keluarga.
Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 macam dinar. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin. 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. Dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. 6. Sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan atau pahala, yaitu pahala sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 7. Sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan, hai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. 8. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkannya untuk keluarganya. Lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. 9. Sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna yang luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. 10. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Maka pahala bagi yang melakukan sedekah jariyah ini akan terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Sahabatku yang beriman, itulah 10 jenis sedekah yang pahalanya paling besar di sisi Allah. Semoga kita diberi kemampuan untuk bersedekah sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kekeliruan dan kekhilafan itu karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah kita saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk beragama Islam dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.